Ya Rasulullah, salamul alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para yai, para habaib, khususnya Al Habib Akhina Fillah Umar bin Ahmad Mutahhar. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi ta'dim, ihtiram, hormat kami kepada para beliau. Dan yang saya hormati Forkominda Provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Bapak-bapak atau Ibu dari Forkominda, Ibu Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres serta jajarannya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Khol Al Habib Toha bin Muhammadil Qadi bin Toha bin Yahya Ba'alawi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Khol khususnya untuk zaman sekarang ini sangat diperlukan bagi yang memerlukan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya khol, yang pertama, supaya kita ini tidak melupakan sejarah. Dari sejarah agama, bagaimana para beliau masuk ke Indonesia seperti Wali Sembilan. Yang kedua, sejarah para leluhur, para sesepuh kami bangsa Indonesia yang tidak kecil mempunyai kontribusi, mempunyai andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Yang ketiga, perlunya khol di mana saja, entah itu dari para habaib, entah itu dari para yai, para kiai, para sesepuh dan tokoh-tokoh yang ada, di mana desanya, di mana kecamatannya, di mana kabupatennya, atau di mana kota madianya. Tujuan yang utama supaya kita ini menjadi umat, menjadi bangsa, tidak melupakan sejarah. Dengan bahasa sedikit populer, keparemen obor, mati obore. Yang saya khawatirkan generasi yang akan datang, semoga tidak terjadi apa yang kita pikirkan. Apa diantaranya? Bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah,
situs-situs yang ada, peninggalan-peninggalan penjajah, paling tidak kita mempunyai kepedulian. Kalau sudah tidak ada, yang saya khawatirkan bisa saja terjadi bahwa penjajahan oleh Belanda dianggap fiktif atau dongeng, karena tanda bukti peninggalannya sudah mulai hilang. Apalagi peninggalan daripada Wali Sembilan. Sejauh mana kepedulian kita ini terhadap para beliau? Artinya bukan Wali Sembilan saja. Kalau ini tidak menjadikan perhatian, generasi kita juga akan mengalami yang sama. Dalam meningkatkan kecintaan kepada agama, kecintaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada para tokoh-tokoh bangsa ini, apabila sudah mulai melentur, disitulah ikut andil besar melenturnya nasionalisme. Siapa yang akan bertanggung jawab? Karena kecintaannya kepada ulama melentur, kecintaannya kepada para tokoh melentur. Akibatnya, kalau kecintaannya sudah melentur, paling gampang digoyahkan. Kalau sudah terjadi yang demikian, tidak boleh menyalahkan satu di antara sama yang lain. Itu tanggung jawab kita bersama untuk nguri-nguri tanda bukti peninggalan para leluhur kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat di Semarang ini banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Dari Ki Gede Pandanaran. Sebelumnya itu ada tokoh-tokoh yang juga dari Demak, Maulana Maghribi yang ada di pesisir Semarang, belum yang lain-lain sampai ke generasi Kiai Soleh Darat, Kiai Ridwan, Kiai Sahli, dan masih banyak lagi kalau kita sebutkan, seperti Kiai Muhammad Nur Sepaton. Terkadang dalam hati kita itu bertanya, kemana sejarah-sejarah para beliau yang begitu besar jasanya para beliau untuk umat dan untuk bangsa ini. Yang saya khawatirkan, kalau kita sudah jauh dengan para ulama, ada satu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana umat ini sudah pergi jauh dari ulama, akan tiga hal yang akan turun. Yang pertama apa? Yarfa'ullahul barokah min ma'isyatihi. Akan diangkat barokahnya dari segi ekonomi. Ekonomi sangat penting sekali, jangan dikira tidak. Kalau sudah diangkat barokahnya, jangan dikira barokah diangkat itu hanya sektor ekonomi saja. Tidak, pribadi orangnya itu sendiri juga kehilangan barokah. Tanahnya pun yang kita injak juga sama, kehilangan barokah. Akhirnya tanahnya gersang, manusianya gersang, dan lain sebagainya. Dampak daripada kegersangan itu paling mudah disungut, karena sudah kehilangan barokah. Kalau sudah kehilangan barokah, gunung pun yang tadinya banyak diam ikut interupsi. Dikit-dikit kupat, dikit-dikit kumat. Ini yang paling saya khawatirkan, sebab kalau sudah yarfa'ullahul barokah. Dan banyak orang mati ala su'il khotimah. Ini hadits ini sangat kuat sekali. Maka dari itu, sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita dari pendahulu sampai sekarang, mari kita peringatkan kembali jasa-jasa para beliau yang ikut membangun khususnya di Indonesia tercinta ini. Kalau bukan kita-kita lagi, siapa? Itulah diantaranya.
Coba kita sudah banyak dicontohi oleh para beliau, mau bosen atau tidak terserah. Memang adanya diantaranya itu, ya bukan terpaksa lagi, ya memang harus kita ungkap. Dari mulai Sunan Ampel sampai ke Banten, mana kuburan Wali 9 yang sepi? Tidak ada. Lingkup Sunan Ampel, pertokoan, warung-warung, mau masuk ke makamnya saja sudah begitu banyak. Hatta yang ingkar ziarah pun ikut dagang di situ. Itu hebatnya. Semua ikut. Maka saya katakan, orang di dalam kubur masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Itu hebatnya. Coba di daerah itu tidak ada Sunan Ampel, ya tidak bakal rame. Di Malik Ibrahim sama, di Sunan Giri sama, di Sunan Sedayu Derajat sama, Sunan Bonang sama, sampai ke Maulana Hasanuddin Banten. Ramai orang yang ziarah, tidak mati puluhan bis setiap hari. Siapa yang manggil dan siapa maklarnya nggak jelas. Mau dibendung seperti apa? Tetap jamaatul ziarah solehin tidak bisa kita bendung, terus mengalir. Apalagi di Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Sampai sekarang pun masih menjadi contoh pemersatu umat dan pemersatu bangsa. Di antaranya apa? Sebelah untuk muslim, sebelah non muslim. Luar biasa. Maulana Syarif Hidayatullah apakah tidak mempunyai dalih? Cukup kuat. Jadi maaf saja para bapak, para ibu, kalau kita berbicara toleransi ini ketinggalan jauh. Di zaman Rasulullah dihijrahkan bukan karena tuntutan perut, bukan karena takut. Hijrah adalah wahyu. Ada sebab itu ataupun tidak, tetap Rasulullah akan dihijrahkan. Mengapa tidak di semenanjung Arabia? Padahal di semenanjung Arabia setapak sudah maju kulturnya, tapi dipilihkan oleh Allah Ta'ala hijrah ke Yathrib. Ada apa sebetulnya? Ternyata mengapa dihijrahkan ke Yathrib? Ada dua pendapat, 500 tahun, ada yang 3000 tahun sebelum Masehi. Yathrib itu sudah hubungan dengan timur jauh, dan banyak orang-orang Arab yang sudah berdomisili di timur jauh, sekarang Cina. Itu sudah puluhan ribu. Balter, apa diantaranya? Pakaian dari sutra dan sebagainya. Dari dunia Arab ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan sudah maju. Sampai jalan tersebut diberi nama Jalan Sutra. Itu sejarah. Begitu Rasulullah hijrah, yang dibangun sarana ibadah, sarana pendidikan, tidak terlepas pertanian dan ekonomi. Loh itulah. Untuk menjaga keutuhan bangsa Arab pada waktu itu, dikumpulkan semua orang-orang Yahudi, suku-suku yang di pegunungan-pegunungan, semua mendapat bagian masing-masing sesuai besar dan kecilnya. Apakah itu tidak bagian daripada toleransi? Lah inilah. Demi apa? Demi keutuhan pada waktu itu. Itu satu contoh. Apa dikira Rasulullah hanya untuk risalah saja? Tidak. Rasulullah pun mempunyai tanggung jawab keutuhan bangsanya, keutuhan negaranya. Bedakan antara risalah dengan untuk negaranya.
Itu hebatnya. Maka kaum Yahudi mendapat bagian sekian, yang besar-besar, yang kecil-kecil, sesuai dengan keberadaan masing-masing. Ditiru oleh beberapa wali sembilan yang masuk ke Indonesia. Siapa diantaranya? Bagaimana Malik Ibrahim hubungannya dengan Brawijaya pada waktu itu, sampai diangkat oleh Brawijaya Malik Ibrahim Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Coba lihat di kitab Babat Tanah Jawa, itu ada itu. Yang kedua, Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Sunan Ampel, diangkat Menteri Keuangan. Sing ngangkat agamane apa, sing diangkat agamane apa, kok iso, itu loh hebatnya. Ini contoh dari dulu sudah menjadi contoh oleh para beliau. Maka tidak heran kalau Maulana Syarif Hidayatullah sekalipun di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Separuh muslim, separuh non muslim, orang ziarah yang bagian tempatnya yang non muslim dengan segala cara keyakinannya masing-masing. Dan kita yang muslim juga sama, ada yang tahlilnya panjang, ada yang tahlilnya ngebut, ada yang bacaan Quran, ada yang yasin dan lain sebagainya. Terbuka. Dan tidak pernah ketika ziarah bareng-bareng kowe sesuk noblo sapa, nggak ada. Kowe milih sapa, nggak ada. Kelambimu apa, nggak ada. Ini contoh. Artinya menunjukkan walaupun nanti 24 kita sudah diperingatkan, kita menjadi bangsa yang utuh, kita menjadi umat yang utuh, yang tidak mudah digoyahkan. Demi siapa? Demi Indo. Kira-kira nih Indonesia pecah belah niku jenengan terima napa mboten? Tenan. Engko dipengaruhi bedone. Ayo. Tunjukkan kita bangsa yang mempunyai benteng yang kuat, tidak mudah dipecah belah. Itu harus diingatkan untuk kita semuanya. Tidak mudah diobok-obok. Itulah. Kembali lagi kepada peranan-peranan para ulama, para pendahulu. Bagaimana cara memajukan ekonominya? Kita melihat perjalanan Jalan Sutra. Sehingga pada waktu itu Wali Sembilan luar biasa. Bukan Wali Sembilan masuk ke Indonesia itu kesaktian, bukan. Kita datang lalu iku ngetok ke keris, gini ngetok ke cahaya dari tangannya, sana balas lagi. Nah, beliau dengan akhlakul karimah wa adabil mardiyah, dengan keintelektualannya, yang ahli ekonomi, yang ahli pertanian, mengajarkan di semua kerajaan dimulai Mojopahit sampai ke Pejajaran, dipersatukan oleh para beliau dengan jalur ekonomi. Sehingga pada kehidupan pada waktu itu berapa income yang masuk ke Pejajaran maupun ke Majapahit, itu yang dirintis oleh para beliau. Itulah kemajuan pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita bisa melihat para beliau-beliau tidak stuck pada waktu zaman itu, tapi ada regenerasi penerusnya. Itu yang selalu diharapkan oleh para sesepuh, para leluhur kita. Di antaranya apa? Diteruskan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Dan contoh sudah terlalu banyak. Maka dikembangkan. Bagaimana Kanjeng Sultan Agung, seterusnya diteruskan ke bawah. Di satu sisi kita harus syiar tentang agama, tapi di satu sisi kita harus berhadapan dengan penjajah. Tapi apabila sejarah-sejarah ini para beliau itu hilang, lalu bagaimana menumbuhkan kecintaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada bangsa, kecintaannya kepada pada negeri kita ini?
Maka sekali lagi dengan adanya hall untuk membangkitkan kembali hallnya Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan dan sebagainya, mari kita hidupkan kembali. Jangan sampai kita kehilangan saksi-saksi sejarah, itu yang penting. Maka dengan adanya hall Al-Habib Toha, itu diantara bagian daripada kita mengingat sejarah Semarang yang begitu hebat. Kita angkat hallnya Habib Toha, hallnya Habib Hasan Duku, belum nanti hallnya Ki Soleh Darat, belum Mbak As'ari Kaliwungu, dan masih banyak lagi yang kita hidupkan. Nah, kalau kita sudah yang begitu tahu kepada para beliau, saya minta dengan hormat, bagaimana menumbuhkan generasi kita yang akan datang. Saya minta tolong, khususnya kepada yang terkait kepada di Semarang ini, ayo sekolahan khususnya ini, mbok yo sebulan sekali atau 3 bulan sekali diajak ziarah ke Taman Pahlawan, buka pintunya supaya generasi kita tidak kepaten obor, biar tahu siapa yang dimakamkan Taman Pahlawan itu. Loh itu, biar mengetahui bagaimana jasanya para beliau, dari yang mulai tulisan pahlawan tak dikenal sampai pangkat yang paling rendah sampai pangkat yang tinggi. Nah, terus kita tidak tahu, anak-anak kita tahu atau tidak? Coba kalau kita buka 3 bulan sekali, rombongan SD, rombongan SMP, rombongan SMA bergilir, biar bertanya sopo sing dikubur ning kene, biyen sebab matiku piye ta, kok hebat men, kita tahu entah tidak. Ini penanaman pertama untuk mengingat para pejuang, jasa para beliau. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Kalau kita sudah mengecewakan para beliau, apa yang terjadi? Lah itulah. Maka dari itu, dengan adanya menguak sejarah-sejarah atau mutiara-mutiara yang tiada nilai harganya, mutiara terpendam masih banyak di Indonesia. Dari mulai Banten sampai ke Jawa Timur, mau cari makam siapa, dikenal atau tak dikenal, waliullah memagari khususnya tanah Jawa. Dari Maulana Hasanuddin Al-Bantani, dari Maulana Mansur Cikaduen, dari Sidi Syekh Burhanuddin sampai keluar Batang, sampai Kampung Bandan, sampai Pangeran Jakarta, sampai Syekh Kuro, terus ke timur sampai ke Indramayu, sampai ke Cirebon, Gunung Jati, Gunung Sembung, terus sampai ke Demak. Berapa makam-makam aulia di pesisir tanah Jawa ini khususnya. Dan tidak sedikit yang ikut andil dalam kemajuan bangsa ini. Maka apabila kita sudah mengetahui begitu hebatnya jasanya para beliau, kira-kiranya kita mudah terpengaruh yang negatif atau tidak? Pasti tidak. Terakhir, saya selalu membawa satu hadis yang isinya kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah, nemen cinta nih, imannya akan semakin kuat. Tapi nek merosot kecintaannya kepada Nabi dan Rasulnya, imannya pun ikut merosot. Lalu sahabat bertanya, sejauh mana ya Rasulullah kita dikatakan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai iman? Ditanyakan oleh sahabat, dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah,
Lalu bertanya lagi sahabat, sejauh mana lagi ya Rasulullah? Selagi mencintai para rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, ngikuti torekohnya dan sunnahnya. Anehnya torekoh dan sunnahnya setelah mahabbah dahulu dibangun. Sebab kalau orang cinta itu beda, mendahulukan cinta, jarang yang memikir pahala. Contohnya suami istri, contoh yang gampang. Istrinya sudah melahirkan 5 anak atau 6 anak atau 3 anak, fisik sudah berubah, tapi timbul kasih sayang semakin mendalam. Tidak akan orang yang mencintai siapapun akan membuka aibnya, lebih-lebih keluarga, entah itu suaminya entah itu istrinya, akan menutup segala aibnya, kekurangannya. Itu orang mahabbah, bukan terus membuka kekurangan apa yang ada. Loh, itu diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka kita ambil hadis ini, bisa saja diputar balik. Apa diputar baliknya? Kalau kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku, diputer. Piye cara ngancurake umat Islam, piye cara ngancurake umat beragama. Oh, Kanjeng Nabi dak wis dawuh, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Nek ngancurake umat Islam berarti kurangi kecintaannya kepada nabinya, kepada tokoh agamanya. Padha ae umpamane arep ngacurake bangsa iki, negara iki, kurangi kecintaannya bangsa ini kepada pemimpinnya. Iku nek wis kepercayaane kurang, mudah diobok-obok bangsa ini. Ini yang saya khawatirkan. Biar cara ngerti bahwa pertahanan nasional adalah kekuatan ulama selain negara. Ulama, TNI, Polri, supaya wibawanya menurun bagaimana? KI siji ae ana oknum siji diorbit terus. Dengan segala cara. Tapi pada waktu ketika kita duduk, wali kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili umpamanya dari TNI, Polri, ulama, tokoh, kita duduk bersini di sini bareng-bareng menunjukkan satu kekuatan. Nek ngene terus Indonesia aku ra iso diobok-obok. Macam-macam nang Indonesia aku, ulama karo TNI ini, Polri ini, pemerintah yang gabung dadi siji. Majalah seperti ini diperhitungkan. Dan bagaimana caranya untuk menjauhkan supaya tidak terjadi? Nanti kalau ada oknum satu diorbit, tapi yang sudah begini ini jarang kita orbitkan. Lah inilah. Maka dari itu, apabila kita melihat hadis tadi, bila mana kita sudah mengerti, jangan sampai memberikan peluang seujung rambut pun kepada oknum-oknum bangsa yang akan memecah belah umat, yang akan memecah bangsa. Baik bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tunjukkan kami bangsa Indonesia orang yang cinta NK, harga, buktikan, jangan bicara saja. Setuju? Harusnya kan begitu. Wis beb aja dodo, wis ngelih kok. Dodo. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.